Bang, ngomong-ngomong soal Makassar, ini kan Makassar lagi pilkada nih Bang. Mantau nggak Bang? Mantau, saya mantau semua pilkada. Karena saya nganggur, jadi kerjanya mantau pilkadanya. Dan berusaha nyari kesalahan itu. Kalau di Makassar ada kesalahan nggak? Pasti lah banyak, kalau itu saya kesini. Karena orang, iya, itu pilkada itu mesti dicari kesalahannya. Yang baik-baik apa pasti di-upload kan. Yang nah, ya emang banyak sih, tapi di sini kan download yang kesalahan ya. Ya emang banyak sih, tapi di sini kan orang sini takut ngungkap. Abang dong. Kenapa mesti takut? Kan ini urusan publik. Kalau urusan pribadi itu yang jangan diungkit. Nah, kalau kesalahan yang abang dapat apa? Tadi saya baca sepintas tuh berbagai macam baleho di situ dan belum diturunin sama Pangdam ya. Jadi oke. Terus? Ya macam-macam soal ada di situ. Tapi nggak ada misalnya baleho yang, atau saya belum lihat yang meminta milenials untuk peduli pada lingkungan. Berharap supaya milenials menumbuhkan harapan bagi Indonesia yang bersih itu. Jadi saya anggap bahwa semua pemimpin hanya mengobrol janji itu. Dan saya mau tagih sebetulnya dari Makassar tuh, karena tahun lalu saya kesini itu pas ada kasus sampah berantakan di jalan apa itu, saya lewat di situ. Di Antang. Lalu ada janji akan dibuat lebih banyak tempat sampah. Nah, itu janji bodoh namanya. Karena yang mesti dibikin tempat sampah mesti sesedikit mungkin supaya orang nggak bawa sampah buang keluar kan. Kalau dibikin proyeknya bikin tempat sampah sebanyak-banyak, artinya sampahnya emang banyak kan. Jadi didik masyarakat supaya tidak membuang sampah. Akibatnya tong sampah makin sedikit kan, bukan makin banyak tong sampah tuh. Sampai menumpuk di sana Bang? Iya, karena itu. Jadi nanti kalau sampah menumpuk dibikin lagi tong sampah. Artinya sampah akan timbul lagi di situ kan. Tong sampahnya juga rusak-rusak ya kayaknya ya. Iya, jadi cegah orang memproduksi sampah sebetulnya, itu kalau akal sehat pemimpin itu. Nah, tadi kan singgung soal milenial, ini milenial Bang. Ini milenial sih. Dia milenial sedang bersahabat dengan para kolonial, so kayak saya. Kita kan tadi singgung soal miskin peran milenial di sini kan. Nah ini tugasnya Titang gimana tuh? Titang, ada tantangan ya, dari Bang Rogi. Setuju sih, itulah maksudnya kan. Harus setuju sama saya. Nanti kapan-kapan nggak setuju. Kalau misalnya milenialnya nggak ada di timnya, di perumusan programnya nggak ada. Kalau misalnya milenialnya cuma dijadiin gimmick lah, istilahnya dipampang, ditulis kata-kata milenial, tapi kita cek timnya, kok nggak ada namanya yang milenial. Kalaupun ada milenial tipis, kayak 39 tahun. Iya, secara teknis. Ya pilkada sekarang kan rata-rata jualan milenial kan? Iya, jualan milenial kan, jargon-jargon aja ditaruh nama jreng milenial gitu. Tapi padahal ternyata milenialnya nggak dilibatkan. Ya milenialnya seumuran Bang Rogi rata-rata kan. Saya selalu menganggap, seumuran dalam ide gitu. Saya selalu menganggap milenial karena saya tune in dengan semua isu milenial, soal environment, soal teknologi, macam-macam itu. Karena teman saya lebih banyak milenials daripada pejabat-pejabat. Bang, ngelihat tokoh-tokoh yang bertarung di sini, ya, menurut Abang gimana Bang? Saya baca, tidak secara detail tentu, tapi saya bisa lihat bird eye view-nya, peta topografinya. Memang ada kesengitan di dalam politik Makassar itu, dan itu standar kultur Makassar, yaitu tajam, keras. Ya. Itu nggak ada soal buat saya. Yang jadi soal adalah menagih konsistensi dari kebijakan. Nah, karena saya selalu kasih kritik, nggak mungkin saya kasih kritik pada orang yang baru mau maju kan. Iya. Saya pasti kasih kritik pada yang sudah menjabat. Karena begitu logikanya kan. Dan kalau orang suka bandingkan, ya kenapa cuma mengkritik? Lah dia udah lakukan sesuatu, ya saja buat dikritik kan. Jadi mesti fair sebetulnya. Orang yang sudah bercokol, dia pasti pernah berbuat kesalahan yang pasti akan ditutupi bila dia mau maju kedua kali tuh. Kalau nggak mau maju kan nggak perlu ditutupi kan. Nah itu yang mesti dibahas oleh pers, oleh Fajar, supaya Fajar pastikan bahwa ada supaya publik tahu juga ya. Ya publik, karena itu saya bilang Fajar mesti benar-benar membuka itu, membuka horizon. Kan Fajar kerjanya kan membuka horizon kan, supaya ada harapan menyingsing dari Makassar itu. Kalau Fajarnya nggak menyebabkan matahari menyingsing,
Ngapain Ya, belajar redup ya? politik. Nah, ini Titang udah bergaul di sini nih. Ya Titang itu dia terlatih di dalam merumuskan ide yang rumit dengan mengambil kalimat efektif gitu. Semua tulisan dia saya baca tuh. Bukan karena dia yang dikirim ayahnya yang kirim ke saya tuh. Contohnya apa, Bang? Ya semua soal teknologi, soal pluralisme, soal lingkungan. Dia menulis banyak. Emang sih kita Nah, ini Fajar nih nggak pernah. enggak. Oke, nanti Banyak dicari-cari. Saya taunya dia konsen di dunia kreator, Bang. Ya juga itu bagian yang kita lihat tuh, yang dia suka bikin vlog yang ada gila-gilanya itu. Iya, Tapi gila yang dihasilkan oleh pikiran, Iya, waktu bukan di gila pers yang kemarin, dihasilkan oleh keinginan buat korupsi itu. Iya, ada, saya nulis dikit. Sebagian banyak juga terinspirasi dari Apanya yang bikin Bang kayaknya inspirasi? kalau ngeliat mukanya Bang Rokejo tuh kayak udah call for action gitu. Emang ya. Kalau ngeliat Bang Rocky semuanya autokritik semua. Bagus dong. Ya bukan saya yang sebenarnya. bilang, dan saya membenarkan semua yang puji itu. Bagus lah, itu hal bagus. Bang, ini kan Nakal. di Pilkada Makassar lagi marak playing victim nih. Playing victim dalam rangka apa? Kalau playing victim itu memang dimaksudkan untuk membongkar kejahatan, apalagi kejahatan kebijakan, ya memang harus kan. Negatif campaign itu hal yang seharusnya diucapkan tiap hari, bukan black campaign gitu. Sah aja ya. Sah banget, justru diperlukan negatif campaign. Ya, Kalau ya, positif ya. campaign kan, kalau saya campaign positif itu baru diuji nanti 5 tahun ke depan itu hasilnya. Jadi orang udah lupa tuh buruknya apa tuh. Karena itu mesti negatif campaign. Supaya kita tagih konsistensi dari kebijakan dan peluang untuk menghasilkan perubahan perlu negatif campaign. Jadi nggak usah takut negatif campaign. Debat itu justru harus paradigmanya dan negatif campaign. Ya kan? Bilang Waktu debat gemintang. Waktu debat kemarin lihat itu nggak? Iya, lihat. Pastinya kalau menurut saya serang menyerang tuh wajar ya. Apalagi kalau misalnya udah pernah maju. Karena di situ perannya masyarakat kan checks and balance. Kita Yes. kita punya tanggung jawab sebagai masyarakat Nah, di luas. sini kan kontestannya ada 2 nih yang udah menjabat nih. Tapi Nah, sekarang jadi itulah, rival. apalagi sekarang lagi pemilu, kita memilih siapa calon pemimpin kita punya tanggung jawab untuk melihat apakah orang-orang yang udah punya track recordnya bagus atau tidak. Janji-janji di masa dia pemilu pertama ditepati atau tidak waktu masa menjabat. Kalau misalnya tidak, kan itu menjadi bukti bahwa dia pemimpin yang tidak konsisten, misalnya begitu. Cerdas banget. Ya IQ-nya kan 312. Jadi nggak butuh sepeda dia, Bang. Aku beli sendiri aja. Kok beli sendiri ya? Dia sepeda buat olahraga, bukan buat hadiah. Kalau nama gunung aja dihafal kok sama dia. Ya, kalau bisa kita bikin gunung sendiri, namanya Gunung Gemintang. Gitu. Boleh. Boleh ya? Bang Rocky kan suka naik gunung kan? Sangat. Sebenarnya saya mau bahas itu, tapi ya ntar lah. Bahas aja. Bang, ini Apa? Beberapa tuh kan ada 4 calon nih. Abang ngeliat ini Pak, ngeliat sosok ini gimana, Bang? Menurut Abang? Abang kan bilang tadi. Saya nggak kenal yang lain sebetulnya. Saya dengar satu yang saya kenal karena pernah undang saya untuk berceramah di Bosawa University adalah apa panggilannya di sini? Sebut api, bukan? Ya itu maksudnya apa panggilannya Daeng apa Daeng Api apa? Api aja, Bang. Iya, jadi itu di dalam rangka pemilu dulu masih suasana politis, Api mengundang saya memberi ceramah di Bosawa, Universitas Bosawa itu. Dan itu sampai keluar tempat parkir akhirnya ditaruh CCTV karena nggak bisa masuk. Mungkin ada 6.000 orang di situ tuh. Dan saya dapat kesan bahwa ada bibit intelektual di Makassar yang harus diolah itu. Nah karena itu saya kenal mereka-mereka yang ada di Bosawa, pemikir-pemikir muda dan berupaya untuk menjadikan Makassar ini ibu kota pikiran. Kalau Jakarta ya ibu kota Republik, tapi Makassar mesti jadi ibu kota pikiran tuh. Saya tertarik. Jadi saya ingat Api itu karena dia mengundang saya di situ. Dani enggak? Ya. Dan Poman tuh enggak? Coba tanya Teh. Kan udah pernah menjabat. Saya Iya, dalam tapi konteks itu. bisa tidak diundang. Jadi saya nggak bisa kasih komen itu. Kan kalau saya diundang kan itu artinya kesan. Dan diundang di kampus itu berkesan buat saya. Kalau undang makan ikan, wah semua orang bisa undang makan ikan. Tapi
setelah dari kampus baru kita makan ikan. Jadi setelah makan pikiran baru makan ikan tuh. Makan pikiran ya. Pak Api itu apa ya? Masih di Busowa ya? Masih ya. Sekarang kan Papi masih pengusaha, salah satunya juga Dia kan juga bos PSM, Bang. bos PSM. Iya, PSM itu saya tahu tuh, dan pada waktu itu kan PSM bangkrut apa belum bayar. Bukan PSSI. belum kasih apa namanya haknya buat PSM. Jadi ya ditalangin dulu. Itulah resiko pengusaha, mesti talangin dulu. Nah, saya tertarik bahas toko-toko sih, Bang, pinter ya. Nah, saya mau tanya-tanya nih, Bang. Posisi Makassar nih di Pilkada. Gimana perbandingan dengan daerah lain? Pilkada Makassar. Pilkada Makassar itu punya satu keunikan karena ini kota yang separuh ibu kota sebetulnya. Ini kan ibu kota Indonesia Timur sebetulnya. Kan? Ya. Jadi kompleksitas problem di situ. Ada universitas bagus sehingga bagian-bagian yang bahkan tersembunyi itu bisa diungkap, digali dengan kemampuan analisis para akademisi Makassar. Jadi saya berharap supaya pilkada ini juga diuji secara teliti, secara transparan melalui debat kampus itu. Ya. Jadi fungsi itu yang kemudian orang akan ingat bahwa Makassar berpolitik dengan basis argumentasi itu, bukan dengan basis sentimen, bukan dengan basis ketidaksukaan individual. Jadi itu sebetulnya uniknya. Yang di daerah lain pasti nggak bisa setajam Makassar tuh. Karena ini soalnya ada nggak lokus intelektual di kota lain itu kurang. Jadi Abang pernah bilang Makassar itu markas akal sehat ya? Atau gimana? Oh, terima kasih kamu masih ingatkan saya itu. Ya saya bilang ya, Makassar markas akal sehat. Saya sebutnya Makassar markas akal sehat Republik. R-nya Republik. R-nya Republik. Ya emang sih, Bang. Cuman yang kritis itu kadang-kadang takut sekarang kondisi yang Indonesia kan gini. Ya, saya mau dorong aja semua orang harus kritis karena tahu sendiri kemana kondisinya sekarang gimana. Apapun pertandingan politik itu tidak boleh dihentikan hanya karena bisikan seseorang, hanya karena telepon orang yang pangkatnya lebih tinggi, hanya karena ancaman fisik. Nggak bisa itu. Namanya kebijakan publik ya dibuka ke publik. Bukan justru ditutupi oleh pejabat publik. Nah itu yang sekarang terjadi di sini, Bang. Memang sih banyak yang kritis, tapi kritisnya dalam hati aja, Bang, ngedumel. Ya walaupun kritis dalam hati kan bisa dibuatkan keluar dari hati oleh Fajar kan, oleh pers. Mesti oleh Fajar, oleh pers kan mesti bantu keluar. Ini tugasnya Pak Pemret, Bang, tuh Pemretnya Fajar Koedi, Bang. Nah, Titang kan ini udah lama di Makassar. Ya, lumayan. Ngelihat itu enggak? Ngerasain itu enggak? Iya, ngerasain banget. Sebenarnya ada apa ya? Di satu sisi juga kalau kadang-kadang ada pemimpin juga yang kalau dikritisi habis itu baper banget. Seakan-akan dihina secara pribadi, padahal sebenarnya kan yang dikritisi programnya Pak Doko. Menurutku harusnya sebagai pemimpin harus mau dikritik dong. Masa dia nggak mau menjadikan programnya menjadi lebih baik? Kritik itu kan membuat kita menjadi lebih baik. Kalau saya ngeliatnya kalau dia merasa tersinggung kalau programnya dibilang tidak baik, berarti dia memang tidak mau program yang baik. Setuju karena itu apa namanya tuh obat antivirusnya kan, vaksin dari politik kan adalah kritik sebetulnya. Jadi kalau kritiknya hilang maka orang masuk pada politik yang berbasis pada kedunguan. Itu yang saya selalu hindari itu. Kalau COVID masih ada vaksinnya tuh. Tapi kalau stupid itu vaksinnya adalah opini publik kan gitu kan. Stupid, so better COVID than stupid. Itu banyak tuh, Bang, sekarang, Bang, ya. Kena virus stupid, Bang, ya. Banyak virus stupid. Nah, vaksinnya adalah keterbukaan pers. Vaksin dari stupidity adalah apa namanya tuh, opini di dalam redactional policy. Jadi kalau nggak bisa diberitakan, tulis tajam di dalam istilahnya tajuk rencana tuh. Karena tajuk rencana itu adalah vaksin buat mencegah stupidity dari publik. Nah, renungan yang tajam kan biasanya di dalam tajuk rencana. Nah, kebanyakan kan, apalagi anak muda banyak yang kritis sih, Bang, di sini. Cuman masalahnya gini, anak-anak itu takut kena ITE. Apa itu ITE? Iya. ITE. Itu
kayak Abang kan beberapa kali dilaporkan gara-gara itu. ya, Bang, itu kayak saya dengar ikan busuk itu ITE. Kan dulu kalau kita dengar sesuatu kan asosiasi kita kemana itu ITE artinya ikan yang sudah membusuk gitu. Jadi namanya pun kita nggak mau sebut kan nama ikan, kalau ikannya busuk kan ikan apa, ikan busuk kan nggak enak. Kita kan kritis juga Bang ya. Nggak takut itu Tang. Ya, kayaknya kalau takut-takut terus empat sendiri enggak sih, ujung-ujungnya toh kita tetap rugi karena nggak ada yang berubah. Ya kalau misalnya kita ya mendingan gambling aja lah, karena ya udah. Kayaknya Enggak, kalau ya. nggak sama Bang Eko, Abang gitu. Abang kan Ya apa, saya ya pasti di polisi saya masih mungkin 7 sampai 12 laporan. laporannya sekarang berapa Bang? Ya selusin ada lah. Tapi kan dia nggak bisa temuin deliknya kan. Ya karena Iya, iya. laporan terpaksa polisi mesti proses. Heeh. Nah orang yang melaporkan itu kan ya sejenis ikan busuk pasti kan. Tapi kan sampai sekarang ngambang Bang, nggak Ya seperti ngambang itu. karena dia nggak bisa temuin deliknya kan susah kan. Jadi kasihan juga kan polisi itu, dia harus terima tapi dia nggak bisa proses. Karena nggak ada deliknya kan, misalnya satire kan nggak bisa dihukum kan. Iya sih. Pikiran bagaimana dihukum pikiran? Nah, banyak salah kaprah di situ Bang. Kita Itu soalnya tuh. nulis di Facebook aja di sosmed. Itu saya harap supaya di Makassar dibiasakan untuk debat keras di manapun itu. Asal jangan pakai kekerasan kan. Kan pikiran bisa diedit setiap saat tuh. Jadi kalau dinyatakan pikirannya berubah, ya memang pikiran dievaluasi maka berubah. Maka ITE, ngapain ITE menganalisis atau mempidanakan sesuatu yang masih berubah itu? Kan pikiran selalu statusnya ongoing, in the making gitu. Ya. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau ada kritiknya tuh. Kalau nggak ada kritik ya pikiran itu artinya doa. Yang nggak bisa dikritik kan doa. Nah, yang dikritik juga banyak yang sebetulnya yang kayak di pejabat di pusat tuh Bang. Iya. Hari ini ngomong ya ini, besok ngomong beda. Sekalian diingetin pakai jejak digital marah. Itu pejabat atau penjahat tuh. Ya beda tipis lah. Dia kan itu kan. Pejabat itu dia nggak boleh punya emosi. Kalau dia marah kan pejabat kan status publik kan. Yang mestinya imparsial secara emosional gitu. Jadi yang emosi pasti orang yang nggak paham bahwa dia pejabat publik. Jadi dia sendiri nggak paham bahwa dia pejabat publik kan. Ngapain puja-puja sebagai pejabat? Dia nggak boleh marah apapun. Mungkin kena virus cupit tadi Bang. Ya, Setuju karena kayak gitu. kurang makan ikan bakar di Pantai Bang, Losari. singgung soal debat. Yang saran tadi Abang tadi yang bilang harusnya kandidat ini diuji di kampus. Iya, sudah. Ngapain dibawa debat ke Jakarta? Iya. TV Jakarta lu gimana otaknya nih? KPUD. Kalau soal itu Bang, tanggapannya gimana Bang? Apa? Yang debat dipindahin, debat di Makassar malah debat di Jakarta. Ya mungkin ada alasan karena TV lokal maka ada batasan-batasan. Nggak apa-apa. Bikin aja lokasi di sini, undang TV buat sorot di sini kan. Kan ada YouTube Bang. Ya justru itu kan kemampuan kita untuk membaca peluang ruang perdebatan yang digital nggak ada itu. Ya saya perhatikan ngapain ya orang-orang di daerah diangkut ke Jakarta buat debat. Sama Bang. Padahal kameranya aja bawa ke Makassar kan. Lebih Pilkada dapat. pilkada di kabupaten sini, yang di kabupaten ini dipindahin ke Makassar. Jadi buat apa ada otonomi daerah kalau kameranya nggak otonom? Waktu debat kemarin gimana Tang? Repot nggak? Iya itulah pastinya repot dan ternyata setelah di sana juga ada insiden juga kan, berarti kan memang tidak terjamin juga. Iya kan berada di alasannya Jakarta. kemarin karena faktor keamanan Iya, kan sempat ya. ada yang bilang kalau faktor keamanan ternyata tidak aman juga. Terus salah satunya juga supaya tidak timbul massa, tidak timbul keributan, ternyata ada juga yang bawa massa. Banyak lagi. Jadi nggak ada alasan konkret kenapa harus di sana, dan saya lihat seperti terjadi di jalannya kemarin, ternyata lebih baik mudaratnya daripada Manfaat ya. Sampai ada ditikam. Iya saya baca di media tuh peristiwa. Di sini malah balas dendam Bang. Pulang ke sini malah ada yang balas dendam kan gitu. Ya itu kan artinya kan penyelenggara pemilu mesti bikin antisipasi bahwa kalau dari awal debat itu tidak diolah dengan fasilitas argumentasi, maka sentimen masuk ke dalamnya. Itu soal kecil aja sebetulnya.
Jadi biasakan dari awal ketika orang mendaftar jadi caleg, menyalek atau menyalon itu ditanya aja mampu debat apa enggak. Sama tim suksesnya ditanya tuh. Kalau nggak mampu debat, ya udah mundur aja. Ini kan cuma ditanya pernah jadi apa, ya mampu debat karena politik itu artinya berdebat gitu. Cuman itu peralatan kita. Nah, metode debatnya ini setuju nggak Bang ya sekarang? Apanya? Dengan metode debat yang sekarang. Apa? Kayak apa tuh? Ini yang pakai panelis tanya terus dibatasin waktu. Ya, itu kan ya kalau milenial bilang ini Enakan cerdas-cermat PT amat begitu tuh norak banget kan. Iya Ya, sih. flow aja apa segala macam tuh. Tapi kan itu hanya dimungkinkan kalau orang itu dari awal udah berani mengatakan saya memang ingin berdebat. Jadi nggak usah ada tim yang siapin macam-macam di situ terus pakai PowerPoint segala macam tuh. Ngomong aja begitu kan. Kan udah ada di otaknya. Begitu dia bilang saya mau nyalek, artinya saya akan berlawanan dengan petahana misalnya atau dengan calon yang lain tuh. Maka seluruh kemampuan petahana mestinya udah ada di kepalanya. Demikian juga si petahana tuh. Apalagi si petahana kan udah bertahun-tahun masa debat pakai teks Bang ya. Kalau kayak gitu sebarin aja teksnya, ngapain dia baca doang? Sebarin teks terus jawaban kan gitu. Ya milenial banyak yang bosan lihat orang pakai teks. Tapi nanti dianggap ya pakai teks karena ada yang ngajarin yang di atas juga pakai teks gitu. Ketawa mau percaya Bang. Kan bahayanya pakai teks, begitu ada perubahan isu 10 menit sebelum dia masuk ruang debat, itu hilang akal kan. Karena isu itu bisa tumbuh 2 detik sebelum dia masuk ruang rapat itu mungkin presiden habis marahin Menko Polhukam dan dia nggak tahu teksnya masih anggap presiden masih pro Menko Polhukam. Padahal udah ada friksi 2 menit yang lalu. Maka dia salah. Jadi sebaiknya jangan pakai teks. Biasakan natural Bang ya. Kayak dosen aja ngajar kan. Ngapain sih kalau kena virus stupid Bang? Oke Bang, kita belajar ke sana ke Dekan Visi Bosowa tuh namanya Dr. Arif teman saya. Arif Wicaksono Bang ya? Ya. Bang. Ya. Saya mau bahas Makassar tapi bahas nasional aja Bang. Apa Makassar kan nggak begitu. Nasional tuh bagian dari Makassar sekarang. Bang, ada impact sih gak Bang yang pengaruh di FPI pengaruh yang soal kemarin itu sangat kemarin. Apa itu? Ada impact gak abangnya lihat ke Makassar? Berefek nggak serius? Yang mana? Yang kayak misalnya Habib Rizik kemarin. Ya pastilah berimpact gitu kan. Karena kedudukan Habib Rizik melebar menjadi tokoh politik bukan sekedar tokoh agama itu. Kalau sekarang tokoh agama kan ya bikin aja supaya Habib Rizik dijemput sama private jet, bin diturunin di Majalengka kan ada bandara kosong kan yang mangkrak. Iya, yang gagal. Situ aja kan. Jadi aman kan, jadi umat ke situ tuh. Tapi karena mungkin negara pelit nggak mau sewa private jet, maka dia pakai pesawat biasa pasti turun di Cengkareng. Orang pasti nongkrong di situ. Itu bodohnya. Saya nggak suka bilang bodoh. Dungunya kebijakan di sana gitu. Baru keluar tuh bahasa tuh Bang. Iya. Bodoh bukan istilah saya, kalau dungu istilah saya. Iya, baru sekali keluar sih. Kan mesti begitu kan, melihat Habib Rizik itu. Dari awal kan ada antisipasi itu. Kalau tiba-tiba bilang, wah kita nggak nyangka Jutarno, itu kan artinya bodoh, alias dungu, Yunto dungu itu. Masa sampai libatin aparat sih, sampai nurun baliho. Ya kalau itu analisisnya bisa vertikal ke atas, ada yang suruh pasti kan. Ya kan TNI itu kan nggak boleh terlibat di dalam persediaan politik kan, kecuali disuruh presiden kan, undang-undangnya belum gitu kan. Iya. Jadi kalau memang TNI lakukan hal yang berakibat politis, itu artinya keputusan politik negara. Nah, siapa yang bisa memutuskan itu? Atau gubernur di wilayah teritorialnya atau presiden kalau menyangkut isu nasional. Jadi saya nggak salahin tentara juga. Mungkin tentara TNI mengatakan ya kami perlu proaktif, ya boleh aja. Tapi kalau tidak ada izin, entah itu terbuka atau sekedar tacit agreement, diam-diam persetujuan dari presiden, nah itu berbahaya tuh. Nah karena itu pers mesti pelajari dan minta klarifikasi dari istana. Mengapa Tentara Nasional Indonesia proaktif untuk menurunkan baliho? Itu kan tugas dari Satpol PP. Satpol PP aja kan. Nah, tadi saya dengar tuh alasannya karena Satpol PP udah berkali-kali tapi naik lagi baliho. Ya kalau begitu Satpol PP-nya minta tolong pada
polisi atau tentara. Kan tentara bisa diperbantukan untuk urusan sipil kalau diperlukan. Jadi tidak boleh karena inisiatif tentara tuh. Ini soal administrasi bernegara aja. Saya nggak tahu bagaimana klarifikasi nanti. Ini kan pasti 3-4 hari ke depan masih jadi heboh sih, Bang. burning issue. Di sini aja heboh Bang soal itu. Ya, pasti karena orang juga berpikir bisa berefek ke sini. Nanti Pangdam di sini ambil inisiatif yang sama gitu. Jadi kan susah. Cuman sayangnya FPI di sini nggak sekeras Jakarta sih. Ya, tapi tetap itu fenomena Jakarta itu sekaligus jadi fenomena nasional. Jadi saya berharap TNI beri klarifikasi sejelas mungkin supaya nggak ada unsur personal dalam kebijakan yang Masuk akal Bang. ya bukan masuk akal, masuk headline. Nah Titan, kalau isu Jakarta, isu nasional, kira-kira berimpact nggak ke Makassar? Titan rasain nggak? Kalau itu pastilah, karena sebenarnya gini, kalau aku sih ngeliatnya secara broad aja ya, kan kita melihat bagaimana pemimpin negara kita menghadapi sebuah isu, gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat dihadapi dengan berkualitas, dengan pemikiran yang setidaknya matang atau mungkin dengan transparan gitu kan, kita as a warga negara kita feel safe. Jadi isu apapun yang nantinya akan muncul, tenang, kita ditangani oleh negara yang baik atau pemimpin yang baik gitu. Tapi kalau kita ngelihat sebuah isu yang dan kita lihat penanganannya simpang siur, nggak jelas, informasinya sana sini beda-beda dan segala macam, kita jadi ngerasa dimanapun kita berada, selama kita warga negara Indonesia, kita jadi merasa kita berada di bawah kepemimpinan yang tidak konsisten atau tidak transparan atau tidak pasti dong. Iya, cerdas. Karena itu kalau masih ada kesempatan calon independen, saya ajukan Titan Malangan sebagai calon wali kota. Kita mau kesinggung Bang. Nggak mungkin, karena saya pasti punya argumen pada bapaknya. Tapi karena Titang sudah tertutup, maka apa yang dia dukung, saya dukung juga. Percaya deh, sama saya yang dukung. Jelas ini barang nih. Cerdas kan? Cerdas Bang. Dua-duanya cerdas itu. Ya kan dia. Ya saya bisa baca apa yang kamu tanyakan, saya jawab duluan. Kalau jadi cenayang sekarang ya Bang. Habib Rizik kan udah sebenarnya sih tadi kan Abang singgung intrik politik di dalam. Iya. Emang ada ya menurut Abang? Iya kan siapa Panglima TNI mengatakan negara dalam keadaan berbahaya gitu. Macam-macam kan keterangan itu. Tapi kita mesti rinci sebetulnya. Yang sedang mengalami ketegangan itu siapa? Rakyat atau istana? Ya. Jadi kalau bilang politik lagi tegang, tunggu dulu. Politik Makassar nih biasa-biasa aja nih. Adu argumen. Yang nggak punya argumen pas yang tegang tuh. Jadi saya kira istana sebetulnya mesti diperiksa tuh. Mungkin sedang saling amputasi di istana sehingga terbaca bahwa negara dalam keadaan yang mendebarkan. Ya karena kelakuan istana kan yang nggak bisa memberi sinyal bahwa ada harapan setelah COVID misalnya. Dari segi ekonomi, dari segi pendidikan kan semua publik kan merasa nih nanti kalau COVID selesai dunia berubah terus Indonesia Ngapain? mangkrak terus gitu kan. Gitu kan. Gini aja Indonesia udah mangkrak Bang. Iya kan kita menghitung misalnya ini mungkin bulan Maret negara-negara yang udah selesai dengan COVID, Jepang udah selesai itu, beberapa negara di Eropa selesai itu, Amerika juga bikin proyeksi selesai. Kan dia akan take off kan, karena siklus ekonomi pasti dia akan bergerak. Nah bulan Maret itu kita ngapain gitu? Kita nggak bisa take off karena kelemahan, kelebihan lemak utang, kelebihan lemak inflasi. Karena pemerintah terus minta dengan cara yang tersamar supaya BI cetak uang, supaya ada uang yang beredar tuh. Lalu utang kita dibayar pakai rupiah, yang ada nilainya rupiah. Kan dolar tetap mesti dibayar dengan dolar kan. Malah nggak bisa dengan cetak rupiah. Karena itu inflasi akan menggelayuti tubuh kita sehingga nggak bisa take off. Pada waktu nggak bisa take off ya pasti mama yang paling kena pertama kan. Nah ini kita Makassar mesti pikirkan itu juga tuh. Nah ini kan kita mesti sibuk urusin. Wah ini protokol kesehatan nih, protokol kesehatan sampai-sampai Anies diperiksa ke polisi lah atau gimana. Soal Maulid disandingkan dengan pilkada, bedain. Itu saya terlalu banyak bikin analisa Titang. Enggak. Saya takut disinggung Anies kalau sama Titang Bang. Ya Anies kan bagaimanapun udah di dalam pusaran lingkaran pertama dari pusaran politik nasional. Jadi
kekuasaan pasti cemas. Maka yang terjadi kekuasaan atau istana beroposisi pada Anies, kan lucu kan? Masa presiden beroposisi pada Anies dengan turunannya macam-macam gitu, ganti ini ganti itu segala macam, kan dengan mudah publik lihat kan. Sampai Kapolri dicopot, Kapolri dicopot. Ya itu saya nggak mau ucapin karena semua orang udah tahu tuh logik di belakang policies itu kan. Iya sih. Harusnya pusat berkiblat ke sini bang ya, politik nasional berkiblat ke sini bang ya. Setuju nggak? Memang karena Makassar itu kota politis dan dilatih untuk selalu menumbuhkan harapan karena posisi matahari dari timur, jadi matahari harus terbit dari timur. Iya. Dan kita jaga jangan sampai dia tenggelam di Monas, biarin. Tuh Tang, dengar tuh Tang. Ini tugasnya Titang sih bang. Iya, dia banyak tugasnya nih. Ini tugasnya Titang sekarang gimana anak muda bisa. Dia bertugas atas namanya sendiri, bukan ditugaskan oleh orang lain atau jadi petugas partai kan. Iya, dia kan kreator ulung bang di Jakarta bang. Kreator ulung. Ya, semua gosip tentang dia saya dengar tuh. Iya. Tugasnya dia nih. Di sini kan tingkat apatisme anak muda di politik tinggi bang. Ya, saya percaya bahwa Titang punya kapasitas untuk menguras energi terakhir dari millennials supaya tidak takut mengucapkan masa depan yang adalah milik mereka. Nah, itu Tang, betul. Iya, emang sebenarnya kayaknya harusnya capek ya nggak denger terus-terusan kalau kita harus milih, anak muda harus peduli sama politik. Memang sudah harusnya justru tidak perlu diingatkan, harusnya mereka yang mengingatkan gitu kan. Jadi ya mungkin itu aja sih, kayak aku hadir di sini selain memang memantau juga politik di Makassar, tapi ya juga menunjukkan bahwa we're doing something. Milenial nggak ngapa-ngapain kok gitu. Milenial tidak ada sumbangannya, ada aja. Kayak Ibu Megawati sempat sentil. Apa sih peran milenial untuk bangsa? Ya karena Ibu Megawati kamusnya tentang milenial 2 halaman pertama aja. Bukan Ibu Megawati yang salah, ibu yang nyodorin kamus itu yang salah. Padahal milenial itu dibaca di 12 halaman berikutnya tuh. Kalau yang di depan itu keterangan tentang milenial yang bodoh, milenial yang dungu, yang belakangan itu. Jadi Ibu Mega nggak sempat baca ke situ. Jadi kesalahan yang bawa tuh. Iya, kesalahan, kan nggak mungkin Ibu Mega inisiatif sendiri buat bicara hal yang sublim gitu kan. Pasti ada orang yang Tang, tersinggung nggak bang? Tang, tersinggung nggak? Oh, justru malah semakin membara. Biar kita buktikan. Nah, sekarang kan di sini di Pilkada Sulsel ada yang umur 27 tahun kan? Iya ya, makanya sebenarnya sekarang banyak ya di DPR juga banyak yang muda-muda, walaupun ya kadang-kadang suka ya ada blunder ini itu misalnya 1-2, tapi it shows kalau memang anak muda sekarang udah dikasih tanggung jawab lebih, udah dipercaya untuk memiliki tanggung jawab lebih, dan seberapa banyak bisa memegang tanggung jawab, dan bahkan sebagian banyak juga lebih baik daripada generasi-generasi atasnya yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sumbangan milenial apa, banyak mau tahu apa enggak, mau lihat apa enggak. Kalau nggak mau lihat ya pasti kesannya nggak ada. Ibu Mega kan udah lihat demo kemarin. Nah tadi saya singgung Bupati termuda ya, 27 tahun nggak orang? 27 tahun, kenal sih oh, enggak? Di mana? Di Kabupaten Baru bang. Oh di sini? 27 tahun. Termuda ya? Termuda di Indonesia. Luar biasa kan, before 30 sekarang udah ya, tapi sekarang udah banyak sih, ada before 30 udah jadi CEO, before 30 udah jadi, sekarang mau maju putih. Menurut saya sih nggak ada ininya ya. Tapi dalam skup kepala daerah kan masih jarang tuh. Nah itulah, tapi maksud saya menurut aku malah itu bagus. Kayak kita percaya aja sama sistem, untuk sebagian hal kita percaya sama sistem merit. Kalau memang dia membuktikan dia punya kualitas, dia punya track record, dan dia punya program-program yang baik, dan dia dipercaya oleh masyarakatnya, kenapa nggak umur bukan sebuah batasan? Dan itu menjawab pernyataan Bu Mega tadi ya. Iya. Harusnya Bu Mega harusnya mengkritisi orang dulu lebih ya dibanding konteksnya umur. Bang, kalau di politik anak muda harus gimana sih, Bang? Anak muda itu dia masih anti pada politik, oke. Tapi dia mesti diajak untuk menghasilkan generasi dia tuh yang punya pikiran baru tentang politik. Nah, buat sementara saya pikir milenial bikin caucus saja tuh, caucus milenial yang ada di macam partai. Kan sekarang milenial partai A bersaing dengan partai B segala macam tuh. Itu sebetulnya kan dia diprovokasi untuk saling bersaing. Padahal ide mereka itu menyatu dengan harapan, politics of hope. Jadi ada caucus antar partai, isinya milenial, yang kalau dia diskusi dan hasilkan kebijakan tidak harus minta izin fraksi, tidak harus izin partai tuh.
bisa isu tentang lingkungan. Itu mestinya satu pikiran milenial. Siapa pemimpin partai lingkungan mereka? Ya Greta Thunberg. Jadi ajarin siapa itu Greta Thunberg yang milenials yang meninggalkan sekolahnya 2 tahun, terus mondar-mandir ke seluruh negara, bikin climate strike, ketemu dengan banyak pimpinan negara, lalu majalah Time angkat dia sebagai Person of the Year. Kan itu pikiran semacam itu kan nggak dikenal oleh pemimpin partai kita yang udah karatan otaknya tuh, yang nggak bisa baca tentang prospek dari kerusakan lingkungan. Millennials punya itu. Jadi misalnya kaukus milenial di bidang lingkungan, itu antar lintas partai. Mondar-mandir dari satu stasiun TV ke stasiun TV yang lain hanya untuk mengucapkan environmental ethics. Buat siapa? Buat mereka. Di 10 tahun ke depan kan bisnis kan berubah juga karena soal environmental ethics. COVID juga sebagian besar dalam riset adalah akibat dari pemanasan bumi yang diakibatkan oleh industri-industri konvensional. Kan itu soalnya. Nah itu saya kira Titang bisa buatkan kurikulum supaya ada pelajaran tentang environmental ethics di kalangan milenial. Saya bahas soal penyebab tingkat apatisme di anak muda tinggi. Tingkat apatisme, oke. Apa penyebabnya? Kalau menurut Abang gimana? Apa penyebabnya kira-kira? Dia nggak apatis. Karena budaya politik. Bukan. Anak muda nggak apatis. Dia apatis terhadap orang tua tuh. Yang nggak kasih mereka kesempatan untuk mengeksplorasi secara radikal fresh ideas dia tuh. Ya itu. Political participation itu nggak bisa dijadiin cuma jargon. Kalian harusnya ikut dong. Tapi ketika datang di ruang dengerin orang ngomong 3 jam, nadanya nggak berubah-berubah. Yang ngantuk pulang. Ya. Jadi ya memang harus dikasihkan landscape yang dimana kita bisa berkembang. Harus ada tempatnya, harus ada modelnya yang bisa dipahami, harus ada pembicara yang omongannya kita mau dengerin. Ya kalau nggak dikasih ruang-ruang seperti itu ya wajar aja orang nggak mau datang. Kalau saya pribadi dari gaya politik sih Bang. Budaya politik. Iya budaya politik itu yang bikin bosan si milenial. 3 jam dia di situ nggak dapat apa-apa. Pulang dia bikin status 3 jam bersama kedunguan. Pulang-pulang dapat. Iya tuh. Emang kan itu soalnya tuh. Karena itu mesti mulai dengan partai. Saya kenal pemimpin partai muda-muda yang otaknya bagus, fresh. Tapi saya cuman kenal ya Partai Demokrat, Partai PKS, karena mereka yang undang-undang saya, jadi saya kenal mereka tuh. Di partai-partai yang gede nggak pernah undang saya tuh. Ya Gerindra kan saya nggak anggap lagi sebagai tempat untuk berharap kaderisasi tuh. Karena kaderisasi artinya ada sirkulasi elit. Nah Gerindra gagal melakukan sirkulasi elit. Gagal kan karena Pak Prabowo kan masih ketua umum itu kan. Padahal sebetulnya udah bisa dilakukan sirkulasi. Sebenarnya banyak yang potensi di Gerindra. Banyak. Pada isu gimana? Kalau itu kan potensi beroposisi dari dalam kan. Potensi beroposisi dari dalam. Dia indoor opposition gitu. Kalau saya outdoor opposition. Partai-partai kan memang agak pelik sih zaman aku muda. Di luar dari partai-partai yang aman. Dia kan bagus pendidikan politiknya tuh. Buktinya Bang. Oh iya. Suka lihat di Sekarang beberapa forum. Saya jadi masuk ke dalam deputi. Saya menjadi deputi di Badan Komunikasi Strategis. menggabung di partai kita yang gini. Kalau bukan pengaruh Pak Andi kan? oh enggak. Kalau Pak Adi yang dia pengaruhi sekarang. Eksploitir. enggak, saya bebas memilih. Untungnya saya tinggal di rumah yang membebaskan saya untuk memilih. Jadi ya Di dokter gimana? Di partai gimana rasanya? kalau misalnya, untungnya kalau misalnya dapet partai yang mau ngasih kita peran, dan peran yang dikasih ke saya juga peran yang cocok sama saya, jadi bukan asal naro kamu deputi ini ya gitu. Tapi saya dikasih deputi yang dimana tentang konten kreatif di dalam bidang komunikasi, which is bidang yang dimana memang saya tekuni gitu. Jadi ya seneng, jadinya bisa berkembang di situ gitu. Ya karena cocok. Saya sengaja tanya karena banyak anak muda yang malas masuk partai Bang. Saya pernah ditawari tapi nggak mau Bang. Ya, nggak ada urusan, saya nggak tanya. Nggak contoh. Iya, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang ngajak anak muda masuk partainya buat gimmick sih, buat menuin kuota. Nanti habis itu dia nggak disuruh ngapa-ngapain. Yang penting udah bisa bilang kalau nih saya punya deretan milenial yang bahayanya. bisa saya taruh di Instagram. Sekedar naruh, ya, kami punya milenials, ya tapi apa, idenya nggak ada kan. Sama seperti milenials yang masuk istana itu kan. Iya sih. Siapa milenials di sana itu? Apa cirinya? Ya
millennials itu dia dikasih hak dia untuk mengeksplorasi radical ideas, unconformity segala macam itu. Tapi nggak kelihatan sekarang, Bang. Ya karena dikasih seragam. Kan milenial sana dikasih putih hitam kan? Mungkin pakai udah kayak teks. penguin gitu. Mungkin waktu di briefing pakai teks kali. Ya pastilah. Milenialis itu mesti dengan cara cepat itu bisa gedor pintu presiden. Saya punya ide Pak Presiden. Kan begitu maksudnya kalau mau jadiin West Wing itu connecting door-nya disiapin supaya bisa ditendang oleh si milenial. Pak Presiden, 2 jam lagi ada demo buruh nih. Ini idenya tuh. Ini nunggu rapat berkali-kali, udah habis rapat pakai teks juga baca. Ngapain coba? Jadi fresh ideas itu nggak ditangkap oleh presiden. Bang, kasih saya satu kalimat motivasi lah untuk anak-anak muda di sini, Bang, supaya lebih aktif di politik lah. Supaya Lebih aktif main di politik, misalnya lebih di pilkada, khususnya di pilkada ini. ya millennials itu sekarang dalam keadaan bosan, tapi saya yakinkan bahwa your time is not yet, only the day after tomorrow belongs to you gitu. Tapi itu harus dia investasikan dari sekarang itu. The day after tomorrow diperlihatkan dari sekarang, akarnya ditanam hari ini supaya dipetik nanti the day after tomorrow gitu soalnya tuh. Dan saya percaya bahwa itu pasti akan dituntun oleh sejarah sehingga millennials menghidupkan kembali politik Indonesia yang basisnya intelektual. Amin, amin kan Tang ya. Amin banget. Nah amin, amin. Tang, Tang terakhir Tang, kasih pengalamannya di selama berpartai lah supaya anak muda tertarik, anak muda tertarik juga. Mungkin lebih ke dalam berpartisipasi dalam politik ya, entah apapun bidangnya. Partisipasi dalam politik itu sebenarnya pada akhirnya untuk kita juga kok, menguntungkan kita juga, dan seperti tadi yang bilang Bung Rocky, it's an investment. Karena kita mencoba masuk ke dalam sesuatu yang pada akhirnya akan mempengaruhi hidup kita sampai kita mati. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ikut-ikutan, menurut saya itu malah bodoh banget. So, dia nggak mau sebut dungu banget. Biar beda tagline-nya. Kalau milenial pakai kata ya, bodoh banget. Bodoh banget. Itu lebih serem dari dungu banget. So stupid ya. Oh, so setuju. Kena virus stupid. Bang, thank you Bang. Oke. Ngobrolnya